Ya, baik, kembali lagi kita akan bahas tentang project scope management. Kali ini adalah part terakhir ya. Part terakhir adalah tentang mengkontrol sebuah scope ya, atau mengendalikan atau mengatur sebuah ruang lingkup ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi di part-part sebelumnya udah dibahas ya bagaimana kita menentukan sebuah ruang lingkup, kemudian kita yang terakhir adalah memvalidasi, dan sekarang adalah bagaimana kita mengontrol ya. Bagaimana mengontrol atau mengendalikan sebuah ruang lingkup ya. Oke, nah di sini sebenarnya mengontrol itu yang dimaksudkan adalah kita pengen memastikan bahwa scope ini adalah masih tereksekusi dengan baik. Bahkan di sini sudah sampaikan ya, scope control involve bahwa kalau misalnya mengendalikan kalau ada perubahan ya, ada perubahan dalam halnya terutama adalah scope-nya ya, kita perlu melakukan pengendalian ya. Oke, jadi di sini adalah goals-nya adalah di sini adalah influence the factor that cause scope change ya. Jadi kita akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan scope-nya atau ruang lingkup itu berubah ya. Nah, kemudian di sini juga kita harus menjamin bahwa change are processed. Jadi kita harus menjamin bahwa meskipun ada perubahan, tetap kita harus memastikan bahwa itu masih sesuai dengan prosedur, bahkan sesuai dengan mungkin sesuai dengan kontrak di awal sebenarnya. Oke. Nah, termasuk di sini kalau misalnya ada mengelola terkait dengan perubahan ya. Perubahan terkait perubahan ketika perubahan itu terjadi ya. Mungkin saya contohkan kalau misalnya di proyek sipil ya. Di proyek sipil misalnya tiba-tiba pondasinya ambruk misalnya atau ini ambruk, berarti kita harus lakukan change ya, change ya. Mungkin di situ kita tidak akan pernah ngeplan adanya pondasi ambruk ya. Mungkin kita harus lakukan memikirkan bagaimana supaya proyek ini tetap jalan karena itu masih bagian dari tanggung jawab kita sebenarnya. Oke, nah nanti makanya perlu diperhatikan mana perubahan-perubahan yang memang memang karena dari kita, mungkin karena ada faktor resiko dari kita atau juga perubahan-perubahan yang di luar dari requirement di depan. Nah, itu mungkin harus kita kontrol juga sebenarnya jangan sampai nanti kadang-kadang user itu namanya perubahan itu baru kebayang di belakang ya. Nah, itu juga harus kita kendalikan. Itu mungkin ini pentingnya kita mengendalikan ruang lingkup itu seperti itu ya. Jangan sampai kita mengendalikan sesuatu yang ternyata di depan tidak disepakati terus tiba-tiba nanti ada perubahannya. Oke, nah caranya gimana? Caranya adalah kita dengan mengukur yang namanya variansi ya. Jadi variansi ini adalah simple. Kita mengukur perbedaan antara yang sudah direncanakan dan aktual performanya ya. Jadi kita akan lihat menggunakan analis variansi ya. Variansinya perbedaannya seperti apa sebenarnya. Jadi dari perbedaan itu nanti bagaimana kita memanage dan nanti perubahannya seperti apa dan seterusnya. Nanti kan biasanya kalau kita sambungkan dengan part yang lebih depan lagi, nanti pengaruh dengan time, pengaruh secara cost dan sebagainya nanti karena ada perubahan ini ya tentunya nanti akan sangat berpengaruh ya. Namanya juga scope berubah, berarti cost-nya juga berubah, time deliver-nya juga nanti pastinya juga akan berubah. Nah, ini makanya ini harus hati-hati sebenarnya ya. Oke. Nah, di sini udah jelas ya controlling scope, inputnya ada dari mana, kemudian tekniknya mungkin kurang lebih adalah variansi analisis, outputnya nanti adalah sebuah manajemen project yang sudah teradap tentunya ya. Oke, nah kemudian di sini ada beberapa best practice dan beberapa saran ya ketika menjalankan atau menentukan kaitannya dengan ruang lingkup atau scope. Nah, di sini ya yang paling penting, yang pertama adalah keep the scope is realistic ya. Nah, oke, ini penting banget, ini paling penting ya. Jadi scope harus realistik ya. Jadi don't make project so large. Jadi ini penting banget jangan sampai project kita mengembang kemana-mana karena ada permintaan ini, permintaan itu, karena ada kesalahan ini, kesalahan itu, jadi kemana-mana ya. Jadi kita harus pastikan scope-nya realistik ya. Realistik itu artinya yang ada dua hal tadi, karena nanti ada kaitannya sama dengan biaya, sama dengan kaitannya sama waktu ya. Karena kayak misalnya contoh ya, kita nggak akan mungkin menyelesaikannya hanya dalam waktu 4 bulan ya, karena ada penambahan yang begitu luar biasa ya. Atau kita nggak akan mungkin menambahkan ini karena biaya kita nggak akan mungkin masuk ya. Jadi nggak realistis ya. Jadi keep the scope realistik ini penting banget sebenarnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah selalu libatkan user in project scope management ini juga sangat penting ya. Karena user ini adalah orang yang sangat tahu terkait nanti kira-kira pekerjaan ini sampai mana, pekerjaan ini membutuhkan proses apa saja dan seterusnya ya. Jadi selalu libatkan mereka ya dalam terutama dalam menentukan scope ini ya sebenarnya. Jadi jangan sampai scope itu terlalu dari sudut pandang kita aja. Jadi kita harus libatkan semua user sebenarnya. Oke. Kemudian nomor tiga ini adalah sangat disarankan kita menggunakan hardware atau software untuk kita mengelola ya, mengelola tadi manajemen. Jadi sangat disarankan.
Jadi nggak mungkin semuanya hanya ditulis di kertas atau hanya diletakkan di kepala, rasanya nggak mungkin ya. Bahkan dengan spreadsheet pun sebenarnya juga boleh ya, itu sudah sangat alat bantu yang menolong kita supaya kita tahu bahwa skopnya sampai mana, ini udah dikerjakan sampai mana, dan seterusnya ya. Oke, kemudian yang keempat adalah ya ini yang penting ya, follow good project management process karena biasanya kita yang sudah berpengalaman, yang sudah pengalaman project pasti tahu urutan mengerjakan yang benar tuh ini misalnya ya. Kalau saya tadi balik ke contoh sipil ya, kalau bikin sesuatu tuh fondasinya dulu sampai benar, habis ini apa, step ini apa ya. Dalam software juga sama. Biasanya mereka yang sudah sering membuat software, biasanya mereka punya manajemen project yang bagus ya. Jadi jangan sampai buru-buru ngedevelop dulu misalnya mereka harus mendesain apa dulu. Nah, itu urutan inilah yang secara best practice menjadi ini ya menjadi acuan sebenarnya. Oke. Nah, kemudian juga ada saran untuk mendorong ya, mendorong supaya pengguna itu memberikan masukan. Nah, di sini ada beberapa saran. Kemudian yang pertama adalah di sini yang pertama ya, develop a good project selection process dan insist that sponsor from user organization ya. Jadi di sini intinya adalah kita harus punya good project selection process. Kita punya organisasi yang akan mendukung project kita ya. Kemudian di setiap important roles kita diharapkan punya user ya, have user on the project team in important roles. Jadi usernya itu terlibat beneran di project, jangan sampai seolah project ini hanya milik kita semua, misalnya milik developer semua, jangan ya. Jadi semua user, misalnya nanti calon-calon pengguna itu sebenarnya harus terlibat aktif dalam project tersebut ya. Kemudian yang ketiga have regular meeting, ini penting ya. Intinya adalah komunikasi. Jadi jangan sampai komunikasi itu hanya di depan dan di belakang, itu fatal sekali. Jadi yang namanya meeting, komunikasi harus sesering mungkin ya, sesering mungkin. Tapi juga harus ini juga ya, kita ngelihat kesibukan dari user juga ya. Jadi regular meetingnya tetap jalan untuk memaintain juga ya. Jadi sama-sama ngasih masukan ya. Dari sisi pengembang udah sampai mana, dari sisi user ngelihatnya juga sampai mana ya. Kemudian ini penting juga. Nah, deliver something to user. Jadi kita harus sesegera mungkin menunjukkan sesuatu ke user. Jangan sampai kita nunjukkannya di belakang ya. Jadi kita harus deliver something to user dan sponsor on regular basis. Misalnya kita set apakah setiap 2 minggu sekali, setiap seminggu sekali, atau setiap sebulan sekali. Tetapi kita harus menunjukkan sesuatu. Jangan sampai kita menunjukkannya setelah selesai, setelah dianggap project selesai. Di akhir-akhir jangan ya. Jadi sering mungkin atau dengan regular basis, dengan jadwal-jadwal tertentu, kita harus mempresentasikan atau menunjukkan ke user, biar usernya juga ngasih masukan, punya insight, dan seterusnya ya. Oke, nah kemudian don't promise to deliver when you know you cannot. Jadi jangan sampai kita menjanjikan sesuatu yang kita nggak mampu. Sebenarnya ini penting banget karena kadang-kadang karena user itu kadang-kadang minta ini, minta itu, dan seterusnya. Nah, ya ini sebenarnya juga ada dampak dari ini juga ya, dampak dari regular meeting dan deliver something. Kadang-kadang user itu malah ngasih masukan yang aneh-aneh ya, atau mungkin malah ada permintaan-permintaan di luar itu. Nah, kita jangan promise menjanjikan juga untuk mendeliver itu. Nah, balik lagi ke kontrak awal, ke scope awal ya, ruang lingkup awal untuk dikembalikan. Oh, Pak, itu mohon maaf, ini di luar scope misalnya. Itu contoh ya sebenarnya. Oke, nah kemudian ini co-locate user with developer, jadi kita harus kalau bisa ada di tempat yang sama atau mungkin mengajak usernya ke lokasi dan sebaliknya atau developernya mengunjungi ke user dan seterusnya. Jadi engagementnya dan komunikasinya nanti akan berjalan dengan baik ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa saran untuk mereduksi incomplete dan beberapa kebutuhan yang berubah tadi ya, sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah develop and follow requirement management process ya. Jadi kita tetap harus kembangkan proses mengembangkan requirement yang benar sebenarnya. Nah, ini yang penting juga yang tahap kedua adalah kadang-kadang kita perlu melakukan namanya prototyping ya. Contoh bentuk prototyping kalau di software engineering itu salah satunya adalah membuat mockup sebenarnya ya. Jadi supaya user itu punya bayangan, ya kita buat prototyping ya untuk menghindari bias ya, bias atau menghindari sesuatu yang tidak diketahui sama user. Apalagi software ya, software itu salah satu bidang yang user itu kadang-kadang dia itu nggak tahu kalau barangnya belum jadi ya. Jadi kadang-kadang ketika kita bilang ini bagus, mereka juga bilang iya iya aja. Tapi ketika nanti deliver, kadang-kadang mereka itu jadi banyak masukan sebenarnya. Makanya ini penting sekali ya. Kadang-kadang ada beberapa teknik menggunakan MVP, menggunakan prototyping supaya apa? Supaya user itu punya feel ya, punya insight ya. Oh bentuknya nanti seperti ini ya.
Nah, oh ternyata kalau bentuk seperti ini kurang bagus nih atau bentuk ini ada yang kurang prosesnya misalnya. Jadi dengan prototipe ini akan membantu user untuk membuat bayangan yang baik ya. Makanya kalau dalam dalam kalau di dalam dunia sipil kan prototipe itu sangat penting ya. Mereka itu buat yang namanya apa mini apa maket, kemudian simulasi 3D dan sebagainya kan. Jadi user itu juga nggak ini ya. Jadi akan kelihatan banget di situ sebenarnya ya. Kemudian di sini put requirement writing and keep them current ini penting banget ya untuk mencatatnya ya. Oke. Kemudian create requirement management database ini juga penting banget untuk membuat catatan-catatan requirement yang terkait dengan perubahan-perubahan tersebut ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa saran untuk reducing lagi. Misalnya contoh di sini adalah menyediakan testing yang cukup dan menyelenggarakan beberapa testing ya. Oke. Kemudian ada juga kita lakukan review terhadap perubahan, kemudian juga kita mengemphasize tanggal penyelesaiannya. Nah, kemudian kita juga bisa mengalokasikan resource yang spesial untuk menghandle beberapa request-request yang khusus ya. Ini juga mungkin penting juga sebenarnya. Oke. Kemudian ini juga penting juga kita disarankan menggunakan software ya untuk membantu dalam project scope management. Misal contoh yang paling gampang ya word processing ini yang paling gampang ya. Kemudian spreadsheet karena kita pengen bentuknya tabular ya. Ada tabel-tabel, breakdownnya nanti kelihatan. Oke. Kemudian untuk komunikasi, nah kalau zaman dulu email, kemudian kalau sekarang kan kita bisa WA, bahkan kadang-kadang kalau memungkinkan kita bisa Google Meet atau menggunakan Zoom untuk komunikasi ya. Jadi tidak harus yang lama misalnya, oh cukup 5 menit call atau 5 menit Zoom itu mungkin cukup ya sebenarnya. Kemudian kalau memungkinkan, kalau bisa dengan sangat baik kita bisa menggunakan project management software ya untuk meng-create WBS dan beberapa scheduling berbasis Gantt chart ya sebenarnya. Oke, kemudian mungkin kalau ada beberapa software-software yang terkait dengan project management untuk scope ya, mungkin bisa kita gunakan juga ya. Oke, baik. Jadi mungkin ini cukup dulu dari kami terkait dengan scope management atau bagaimana mengelola scope. Terima kasih. Nanti bila kita bisa lanjutkan dengan materi-materi yang lainnya.